Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Lama tidak mengulas permainan engine kawan, yaitu permainan si ikan bandeng Stockfish yang menghajar Dragon ataupun Lila J0. Kali ini saya kasih permainan Stockfish versus Lila J0 kawan dari Computer Chess Championship ke-21 untuk sesi rapid final antara Stockfish versus Lila J0. Saat admin sedang rekaman ini sedang berlangsung game ke-52, sementara Stockfish unggul 30 poin versus 21 poin punyanya Lila J0. Dan tadi saya menemukan game yang bagus kawan pada game ke-11 dengan tema permainan Petrov Defense kawan. Tapi sebelum itu ada info turnamen yang akan berlangsung besok lusa kawan, yaitu dari Qatar Master yang diikuti oleh 10 Grandmaster dunia kawan dengan sistem Swiss 9 babak dengan permainan standar 90 menit. Ada Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Gukesh, Anishkiri Pragnananda, Abdus Satrov, banyak pemain muda kawan. Ada juga Parhamini yang mengantarkan Iran mendapatkan medali emas di Asian Games kemarin lusa. Ada juga Sanan Sukirov ataupun Jordan Van Forest. Turnamen ini start mulai besok lusa kawan, tanggal 11 waktu setempat, waktu Qatar. Kita akan tunggu kiprah para pemain-pemain seperti ini. Silakan kalian tebak siapa yang menjadi juara, tapi kali ini tidak ada kuis pulsa kawan. Oke, langsung kita lompat ke papan analisis permainannya Stockfish versus Lila J0 dari event Computer Chess Championship ke-21 yang ada di chess.com. Tema permainannya adalah Petrov Defense kawan. Tentu saja Petrov Defense diawali putih dengan pion E4, hitam pion E5, dan Stockfish melanjutkan kuda F3, ada kuda F6. Petrov Defense atau Russian Game. Jalur klasikal dipilih oleh Stockfish, kuda ambil pion E5, ada pion D6, dan di sini ya kebanyakan kuda mundur ke peta F3, jalur klasikal. Tapi memilih variasi Paulsen attack dengan kuda lompat ke C4. Hitam gantian ambil pion E4, lanjut Lila J0, kemudian pion D4 seperti biasa, ada pion D5 juga seperti biasa, lanjut Lila J0. Di sini kuda langsung mundur ke peta E3 menghindari ancaman pion, ada pion C6. Seperti biasa dalam permainan jalur klasikal, hitam selalu perkuat pion pusatnya kawan. Dan melanjutkan pengembangan kuda D2 terlebih dahulu, ada Stockfish juga yang menyarankan gajah bergerak ke peta D3. Yang menyarankan ini adalah Stockfish 15 kawan, bukan Stockfish yang bermain sendiri. Tapi Stockfish 15 yang sedikit lebih kuat dengan gajah D3. Atau gajah ke E2, tadi juga pengembangan kuda ke D2. 3 opsi terkuat. Kuda D2 dipilih dan dilanjut dengan langkah pertukaran langsung. Kalau Stockfish menyukai pada posisi ini kawan, melanjutkan pengembangan perwira minor lainnya dengan kuda bergerak ke D7 ataupun juga dengan gajah gelap ke peta D6 untuk mensegerakan rokade, membiarkan putih mendahului pertukaran di peta E4. Tapi Lila J0 memilih pertukaran langsung di peta D2. Setelah diambil balik oleh gajah gelap, menteri hitam keluar ke peta B6 untuk mengincar dua pion ini kawan. Kira-kira untuk antisipasi tidak kehilangan pion ini apa yang kalian lakukan? Mungkin gajah bergerak ke peta C3 untuk perkuat posisi dua pion bisa kalian lakukan. Stockfish tidak menyukainya kawan. Pion G6 akan dilanjutkan oleh Stockfish, Viagento ataupun pengembangan gajah gelap cukup ke peta D6 bisa dilakukan oleh Lila J0 kawan. Stockfish korbankan dua pion ini. Silakan pilih kawan. Stockfish melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke peta D3. Di awal pembukaan seperti gambit kawan, menawarkan dua pionnya sekaligus. Kira-kira kalian pilih yang mana kawan? Lila tidak berani ambil gajah E6, dia pilih. Memang tidak nampak bagaimana keuntungan yang didapat oleh putih pada posisi ini. Tapi coba perhatikan sekali lagi, posisi raja kalian berada di pusat. Putih akan rokade. Kalau kalian melanjutkan dengan gajah E7 untuk persiapan segera rokade juga. Di sini kawan ada gajah bergerak ke peta C3 atau menteri juga siap memberikan akses nanti menekan gajah yang di sini. Kalau sampai rokade di sini kawan, nanti gantinya putih mendapatkan pion yang di sini dan gajah yang di sini. Atau tadi ada opsi juga dengan langkah gajah ini bergerak ke peta C3 kawan. Coba lihat di sini gantinya nanti seperti itu. Oke, kalau kita pilih jalur yang lain, kalau menteri hitam ini ambil pion B2, apa efeknya? Maka rokade tetap akan dilakukan oleh putih. Dan kalian juga harus mempersiapkan rokade. Di sini menteri kalau ambil pion lagi di peta D4 kawan, kuda F5 serang menteri. Dan membuka akses benteng di lajur ini kawan. Kalau sikat oleh gajah, ya kalian ambil balik.
Kalau di sini menteri mundur untuk perkuat posisi gajah di peta E7, ada benteng E1 siap dikeluarkan. Kalau Stockfish menyarankan bergeser raja, kalian sudah tidak bisa atau tidak mempunyai hak rokade lagi kalau bergeser. Itulah kawan ide pengorbanan 2 pion yang dilakukan oleh Stockfish tadi kawan. Tapi di sini Lila J0 tidak berani ambil 2 pion ini, melanjutkan pengembangan perwira gajah terangnya ke E6. Kemudian rokade Stockfish, melanjutkan pengembangan kuda D7 Lila C0. Kemudian ada pion C4 tantang Stockfish, ditolak dengan gajah E7 persiapan rokade. Ada kuda F5 langsung disikat oleh gajah, ambil balik oleh gajah, coba tekan kuda kawan. Kuda lompat terlebih dahulu sebelum rokade. Kita lihat sekarang Stockfish di langkah ke-13 kawan, bermain dengan sepasang gajah, sedangkan Lila ini bermain dengan gajah gelap plus kuda. Engine Stockfish 15 menilai putih posisinya lebih bagus. Ada benteng E1 lanjut Stockfish. Lila melanjutkan pion dipukul pion C4. Stockfish mengeluarkan menteri ke-4. Coba pion di sini untuk coba ambil rebut pion kembali di peta C4. Ada kuda D5 kawan untuk perkuat posisi gajah sebelum rokade mengamankan raja. Tak pedulikan pion. Stockfish tetap menekan gajah dengan cara gajah menekan kuda. Kalau ditinggal rokade kawan, gajah akan sikat kuda. Dan di sini Lila ambil pion B2 untuk ancam gajah gelap di peta D2. Stockfish langsung sikat kuda di peta D5. Dan nanti berharap dengan menekan lajur ini kawan, bisa merebut kembali gajah yang ada di peta E7. Lila ambil gajah D2. Kemudian gajah ambil pion C6 skak. Kalau diambil oleh pion tentu skaknya garbuan nanti pada benteng pada raja kawan. Di sini raja bergerak ke peta F8 sudah tidak bisa rokade dan hitam atau Lila C0 ya kehilangan tempo untuk mengeluarkan benteng. Kedua bentengnya di langkah ke-18 di mana kita masuk ke permainan middle game ini. Benteng hitam tidak terkoneksi, kehilangan tempo untuk keluar menyerang kawan. Dan di sini Stockfish tarik kembali gajah ke D5. Ada kesempatan juga untuk coba rebut pion di sini kawan. Kemungkinan benteng ini akan digeser ke lajur D. Kita lanjut ke langkah aslinya. Tapi Stockfish memilih dengan gajahnya ke peta D5. Coba ingin rebut pion ini mungkin bersama menteri nanti. Pressure pion F7 ini kawan. Dibalas dengan langkah tantangan pertukaran menteri. Ditolak oleh Stockfish, mundur ke peta C2. Kemudian ada benteng D8, serang gajah. Benteng A, B1, keluarkan benteng terlebih dahulu untuk ancam menteri. Dan berharap bisa menusuk ke baris ke-7 kawan. Menteri ke A5. Dan di sini gajah ambil pion C4, saran dari Stockfish 15. Tapi Stockfish yang di sini malah meluncurkan bentengnya sikat gajah E7 kawan. Membiarkan gajahnya jatuh oleh benteng ataupun oleh menteri. Tidak berani ambil dengan raja, memilih ambil gajah di peta D5 dengan menteri. Kalau berani ambil benteng di peta E7 dengan raja, memberikan kesempatan menteri keluar ke peta E4 skak. Kalau bergeser ke F8, giliran gajah yang dikorbankan kawan. Kalau diambil, benteng meluncur melakukan aksi. Dan beberapa langkah berikutnya juga bisa skakmat kawan. Ya, kalau ingin memperlama, memperpanjang permainan, raja ini keluar ke peta F6. Dan bisa kalian kejar dengan menteri ke C6 skak. Disusul benteng nanti kalau bergerak ke sini kawan. Dan menteri bisa jatuh. Ya mungkin di sini bermain dengan langkah benteng saja dikorbankan daripada kehilangan menteri. Sikat. Dan beberapa langkah berikutnya juga bisa terancam menteri hitam ataupun skakmat kawan. Silahkan kalian otak-atik dan kalian lanjutkan sendiri. Kalau raja tadi sampai berani ambil benteng yang ada di peta E7 ini. Memilih menteri ambil gajah D5. Kemudian benteng meluncur ambil pion B7. Persiapan ambil rebut pion F7. Tapi ada menteri kawan. Harus berhati-hati di sini putih. Apakah memutuskan untuk sikat pion ini? Atau memberikan dukungan terlebih dahulu. Menteri bergeser terlebih dahulu. Mencari posisi aman. Tidak lagi ke peta F5 nanti. Mungkin bergerak ke peta gelap. Kemudian ke peta F4. Tapi kehilangan tempo kawan. Di sini pion G6. Dan benteng langsung ambil pion F7. Mengorbankan atau pertukaran dua bentengnya dengan menteri hitam. Kita temui permainan endgame menteri melawan sepasang benteng. Dengan keunggulan satu pion dari Stockfish. Tapi pion ini juga rentan jatuh kawan. Langsung disikat oleh menteri skak. Raja bergeser. Tidak mungkin lagi untuk mencoba menutup atau blokade akses koneksi dua benteng ini raja kawan. Dan posisi raja hitam ini sangat terbuka kawan.
Beberapa langkah di sini Stockfish melakukan skat-skat yang berulang mencari posisi yang lebih bagus untuk mencoba mulai mendorong pionnya, dan Lila pun juga mulai mendorong memperbanyak ruang-ruang pergerakan. Ada pion H4, hentikan laju pion, benteng mulai dikeluarkan, raja bergerak ke H2 untuk menghindari skak, benteng G8. Di sini Stockfish melakukan skak lagi, mundur ke G7, skak lagi, bergerak lagi, ada skak lagi, petak G5, mundur, kemudian ada skak lagi di petak E7, raja kembali ke H6, mulai dorong pion D6. Di sini Stockfish. Kemudian diancam oleh benteng E8, menteri bergerak ke C7, tetap mengawal pionnya ini kawan. Di sini ada benteng G8, pion F4 mulai didorong oleh Stockfish untuk memecah pion ini atau perkuat posisi petak G5-nya. Benteng DE8 lanjut Lila, menteri C5 kawan, coba ingin rebut pion di sini ataupun juga ya melakukan aksi lagi di sini. Ada benteng kawal pion ini, kalau menteri ambil pion di sini jatuh. Tetap pertahankan posisi pion dengan skak terlebih dahulu petak G5, raja mundur ke H7, kemudian menteri melakukan skak lagi kawan, raja naik ke petak H6, mulai dorong pion lagi di petak D7, dan petak terang ini sudah tidak mungkin lagi diduduki oleh benteng kawan. Dorong pion A5. Sekarang giliran pion A4, hentikan laju pion. Benteng G8, pion G4 mulai didorong untuk mencoba ancaman skakmat di sini kawan. Hantam agar tidak kena skakmat. Raja putih naik, diikuti benteng G8, raja ambil pion G4, benteng Gf8 mundar-mandir. Lila C0 tidak mempunyai banyak pilihan kawan, dan menteri bergerak ke E6. Coba untuk pin pion ini, persiapan pion didorong kawan, dan di sini diantisipasi dengan langkah benteng F5. Pion tetap didorong kawan, awas ada ancaman skakmat satu langkah. Pion tidak bisa ambil pion karena posisi kena pion, raja juga tidak bisa ambil pion karena di backup oleh raja di sini. Benteng yang ambil pion H5, lanjut Lila C0, dan menteri E8, alamat sudah, kedua benteng tidak terkoneksi lagi kawan, jatuh di langkah berikutnya, pion bisa promosi. Sikat, ambil balik promosi kawan. Kemudian raja bergerak, saya percepat saja, sudah tidak mungkin lagi. Di sini yang main adalah Stockfish, tak perlu saya lanjutkan berikan penjelasan satu persatu kawan. Tapi yang cukup menarik dalam permainan antar engine ini kawan, ataupun di komputer chess championship ini, tidak ada kata menyerah kawan. Permainan berhenti dengan remis, pengulangan langkah, settlement atau skakmat. Atau bahkan ada aturan 50 langkah, di mana dalam waktu 50 langkah tidak ada langkah yang berarti untuk mencapai skakmat kawan, maka permainan bisa dihentikan dengan remis. Dan inilah kawan langkah terakhir dari Stockfish, menteri ke petak E8, skakmat. Ada game-game yang cukup menarik sebetulnya tadi dengan ide-ide pengorbanan Stockfish, dengan pengorbanan pion terutama kawan, atau kualitas yang tadi sempat saya temukan di awal-awal game, pada game pertama ataupun game ketiga kalau tidak salah tadi. Nanti saya isi lagi permainan engine kawan dari Stockfish versus Lila C0. Nanti sore akan saya berikan ulasan lagi. Dan kita tunggu juga dari US Championship kawan, dimana tadi dini hari jeda akan berlanjut nanti dini hari untuk babak kelimanya. Oke, semoga permainan antar engine dari Stockfish versus Lila C0 bisa menghibur kalian dengan ide-ide yang sangat brilian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.